Untuk memulai acara kita dengan sedikit pantun. Teman-teman boleh ditanggapi ya supaya nggak garing. Eh, semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Angkara. Ku ucapkan Assalamualaikum untuk hadirin hadirat yang berbahagia. Waalaikumsalam. Pagi-pagi makan poaca, rasanya gurih bikin bahagia. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Oke. Selamat siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia. Semoga semua yang hadir dalam Zoom pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat sampai akhir acara. Sebelum memulai acara, alangkah lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena jika tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Nur Helmalia dari Anadolu University dan saya juga perwakilan dari Pusat Studi PPI Turki. Hari ini insya Allah saya akan memandu acara kita dari pembukaan hingga penutupan. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua pada talk show online Rumi yang bertema mengulik kepemimpinan di era Turki Utsmani. Dewasa ini, urgensi kepemimpinan di kalangan pelajar Indonesia, khususnya di Turki, tampaknya tidak menunjukkan respon yang positif. Salah satu fenomena yang terjadi adalah sulitnya mencari sosok pemimpin yang dianggap mampu dan bersedia untuk berkecimpung di ranah organisasi pelajar wilayah. O- Oleh karena itu, Departemen Agama PPI Turki yang kali ini bekerja sama dengan Pusat Studi PPI Turki ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan yang mampu membantu memupuk dan menumbuhkan semangat kepemimpinan para audiens sekalian. Pada talk show kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait bagaimana kepemimpinan di era Turki Utsmani serta metode kepemimpinan yang telah diterapkan pada masa tersebut. Semoga diskusi kita pada hari ini menjadi awal dari semangat kita dalam bersama-sama memaknai bagaimana mentalitas seorang pemuda yang sesungguhnya. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rehan Kolbi, sambutan dari perwakilan PPI Turki oleh Mas Hafizon Arhab Juswil, talk show Rumi sesi pertama oleh Ustadz Usama Abdurrahman, talk show Rumi sesi kedua oleh Ustadz Muhammad Haikal, sesi tanya jawab, kesimpulan atau closing statement, doa, dan penutup. Baiklah, langsung saja agar kegiatan kita diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Raihan Kolbi. Kepada Saudara waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما لكم في المنافقين فئتين في المنافقين فئتين الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء يهاجروا حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas tuntunan suci Al-Qur'annya, semoga baik yang membaca ataupun mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke sambutan dari PPI Turki yang akan diwakilkan oleh Mas Hafizan Arhab Juswil. Kepada saudara, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Kak Rizka atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PPI Turki Kabinet Padukarya periode 2020-2021 Ustadz Usamah Abdurrahman dan juga Ustadz Muhammad Haikal. Keduanya adalah narasumber istimewa kita pada kesempatan siang waktu Turki dan menjelang malam waktu Indonesia. Yang kita hormati senior kita juga, beliau Ustadz Mahendra Utama Cahya Ramadan selaku moderator kesempatan kali ini, dan juga rekan-rekan Puspitur dari Pusat Studi PPI Turki sebagai kolaborator dari program kerja ini yang mana digawangi oleh Kak Fatimah Azahra dan teman-teman dari Departemen Agama. Dan yang kami banggakan, para partisipan semua yang hadir dan turut serta dalam kegiatan RUMI. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan ketiga senior kita
Ada Ustadz Usama, Ustadz Haikal, dan Ustadz Mahe. Ini kalau kata Ustadz Mahe adalah reuni dari Kabinet Padukarya gitu ya. Karena ketiga-tiganya sama-sama pernah berjuang. Jadi mendahului kita berjuang di PPI Turki di tahun 2020 dan 2021 ini. Dan perjuangan itu kita akan coba lanjutkan dalam bentuk-bentuk lain. Kita coba kembangkan dalam bentuk-bentuk yang lebih inovatif dan juga mengikuti adaptif dengan kebutuhan saat ini. Nah, program kerja Rumi ini kita ambil tema adalah mengulik kepemimpinan di era Turki Utsmani. Dan sebagai informasi untuk kita semua bahwa pengangkatan atau pemilihan tema ini itu tidak terlepas dari kebutuhan kita dengan kondisi saat ini di mana kepemimpinan di lingkup PPI Turki itu mengalami sesuatu yang kalau kita biarkan, kalau kita tidak mengambil suatu tindakan atau usaha itu akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Kita nggak jarang menemui pemilihan ketua PPI wilayah maupun juga pemilihan ketua PPI Turki di tahun kemarin itu adalah manusia melawan kota kosong gitu. Dan hal ini kita respon dengan berbagai usaha dan upaya. Salah satunya kita kembangkan suatu program yang dinamakan dengan Leaderlik Forum, digawangi oleh teman-teman PSDM. Dan yang kedua adalah kegiatan Rumi ini, atau Ruang Sejarah Masa Turki Utsmani yang mengangkat tema itu adalah kepemimpinan di era Turki Utsmani. Dan insya Allah kami mohon nanti Ustadz Haikal dan Ustadz Usama dipandu oleh Ustadz Mahe berkenan untuk berbagi pengalamannya, kemudian juga cerita tentang bagaimana di era Turki Utsmani itu kepemimpinan dari para sultan dan para khalifah yang ada itu bisa menginspirasi kita dan bisa kita teladani apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di zaman tersebut. Dan kita sudah mafhum ya bahwa eh, era Turki Utsmani dan juga Khilafah Utsmaniyah itu sesuatu yang sangat menarik, terutama bagi orang-orang Indonesia, orang-orang di Asia Tenggara secara umum, dikaji dan juga dilakukan berbagai macam penelitian yang saya rasa karena banyak hikmah dan juga ilmu yang nanti kita bisa ambil dari sana. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber, kemudian moderator, puspitur, dan juga teman-teman Departemen Agama dan partisipan semua yang telah berkontribusi mengikuti kegiatan ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil nantinya dan juga ada hasilnya, ya ada teladan yang bisa kita ambil hikmah tersebut sehingga bisa memacu kepemimpinan di PPI Turki maupun PPI wilayah ke depan yang jauh lebih baik lagi. Demikian atas nama Presidium PPI Turki, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara selanjutnya pastinya adalah sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, yaitu acara inti pada hari ini, Talk Show Rumi, Ruang Sejarah Turki Utsmani yang akan dipandu oleh moderator kita, Mas Mahendra Utama Cahya Ramadan. Mas Mahendra adalah mahasiswa Master of Islamic Studies di Istanbul Sabahattin Zaim University. Kepada Mas Mahendra, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rizka Nur Helmalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di acara PPI Turki, yaitu Rumi, ruang. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara ini, mungkin ada baiknya aku selalu ya menyelipkan sebuah bait. Mungkin ini baik untuk kita semua. Dari Hisamuddin Al-Wa'izi ya. Ini Mas Usama mungkin masih ingat ya. Ta'lamil ilma wajlis fi majalisihi ma khoba qatul labibu jalasal ulama. Yang artinya adalah pelajarilah ilmu dan hadirilah majelis-majelisnya
tidak akan merugi orang belakang yang bersahabat dengan para ulama. Baik, kita akan mulai saja langsung. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita ya tentunya. Pada hari ini, pada jam 2 kali ini, saya sebagai moderator, senang banget ketemu dengan teman-teman sekalian untuk membahas tentang kepemimpinan di era Utsmani. Teman-teman sendiri tahu banget ya, era Utsmani adalah salah satu periode sejarah yang penuh kejayaan dan cukup kompleks. Kompleks di sini bukan dalam konteks negatif ya teman-teman, karena di mana kekuasaan, kemudian ilmu, kemudian hadoro dan kepemimpinan itu berperan penting untuk membentuk peradaban yang kuat dan juga memiliki pengaruh seperti itu. Kepemimpinan era Utsmani ini juga dikenal dengan sistem administrasi yang unik teman-teman. Jadi para sultan bekerja sama dengan para ulamanya, kemudian para hakimnya, pejabat-pejabat yang kompeten. Jadi mengelola kekaisaran ini sehingga umurnya cukup panjang, hingga 600 tahun. Begitu ya. Ini tidak saya panjang lebar karena saya bukan pembicaranya. Pada diskusi kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam unsur-unsur kepemimpinan yang ada di era Utsmani bersama dengan dua sahabat kita, para guru-guru kita ya tentunya. Ada Mas Usama Abdurrahman di sini, dan juga ada Mas Muhammad Haikal. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya, mereka ini alumni kita, the prominent person of our student gitu, dari Turki. Mas Usama ini saya bacakan CV-nya ya. Mas Usama ini yang pertama statusnya sudah menikah. Kemudian beliau S1 di Universitas Islam Gontor di Prodi HES Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian mengambil S2 di Najmuddin Erbakan University di Konya dengan jurusan Islamic Philosophy. Pengalaman beliau cukup panjang karena beliau ini pernah jadi BEM di Universitas Islam Gontor, kemudian mengelola banyak hal di sana, Laziswa, kemudian Sentra Mawaris, dan juga tidak lupa beliau adalah ketua PPI Turki pada tahun 2020-2021 di Kabinet Padukarya. Waktu itu rivalnya ada Mas Safran dan juga Mas Muhammad Haikal. Assalamualaikum Mas Haikal. Terus habis itu dan beliau sekarang sedang bertugas berkhidmat di Universitas Darussalam Gontor. Penelitian Mas Usama ini menarik ya, karena beliau meneliti tentang bagaimana ekonomi dan etiknya, kemudian bagaimana tentang isu-isu korupsi. Jadi ini teman-teman bisa ngambil banyak dari beliau. Dan yang kemudian ada Mas Haikal juga di sini. Ini CV-nya menarik. Mas Muhammad Haikal ini sekarang berada di Aceh. Statusnya lajang ya Mas Haikal ya. Semoga saya nggak salah. Beliau bersama dengan Mas Usama juga di Kabinet Padukarya. Pada waktu itu di jaringan kerjasama ya Mas Haikal. Semoga saya nggak salah. Beliau S1 di Istanbul Seher University, sekarang kampusnya sudah tutup. Kemudian mengambil S2 Ilmu Sejarah di Marmara University. Yang menarik adalah Mas Haikal ini penerima beasiswa YTB dan Dianet teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nanya beasiswa ini cocok sama beliau. Ketimbang nanya sama agen pendidikan yang bodong itu. Publikasi beliau ini menarik karena beliau meneliti tentang Utsmani dan Indonesia. Ini penelitian beliau tentang the Ottoman Turkish Expedition and Anti-Colonialism Movement of the Sultanate of Aceh. Jadi teman-teman yang mau bahas isu Aceh Malaysia, Aceh Melayu, beliau jagonya. Beliau sempat menjadi sekjen di KNPI dan banyak hal. Dan juga beliau ini adalah salah satu penggerak di Ikatan Mahasiswa Aceh. Seperti saja, tidak banyak lebar. Mungkin dari Mas Usama dulu, kemudian Mas Haikal untuk nanti berbicara. Mungkin setiap pembicara akan diberikan 20 menit. Sebentar. Sebelum itu mungkin sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita melakukan sesi perfotoan dulu Mas Usama. Mungkin Mas Fatur bisa diarahkan ya. Oke. Teman-teman bagi yang bisa open kamera, silakan open kamera karena kita akan sesi foto bareng terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita hitung 1, 2,
Oh, belum mulai. Baik, baik. Operator kalau dinyalakan dulu. Ini banyak banget ini, rame banget. Ada Mas Rizky, ada Mas Udin, ada Mas Andi Rizky juga, ada Mbak Saiha, Mbak Salsa, dan lain-lain. Oke, baik. Sudah semua ya, udah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua. 1, 2, 3. Mas Fatur di screenshot ya. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Mas Alustad Usama Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, semoga terdengar ya suaranya. Pertama-tama yang kami hormati Mas Syafiq ya, selalu ketua PPITUR saat ini, juga Mas Hafizan, Presidium juga. Mbak Sifanya ada nggak nih kira-kira? Oke, ada juga. Ya. Ada Mas, ada Eh, lagi ada, persiapan. oke, oke. Ya. Kemudian Mas Haikal juga, kawan lama dan selama-lamanya, insya Allah. Mas Mahendra juga. Tadi yang mempersilahkan Mbak Rizka dan teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini. Mohon maaf nih, sambil sholat isya nih dulu. Semoga terlalu mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena judulnya ini kegiatannya agama ya, kemudian titelnya jadi Ustadz semua nih. Saya izin salam dulu ya. Dan apa namanya, pemukadimah dulu. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil dinil haq. Amma ba'du, Allahumma fa'adah ma'alam tanah wa alimna ma yanfa'una wa rizqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di kesempatan kali ini untuk membahas sebuah topik yang tidak saja menarik tapi juga urgen ya, terutama kalau ternyata latar belakang pemilihan topiknya sebagaimana yang disampaikan Mas Hafizan tadi. Dan terima kasih sudah menyediakan ruang bagi saya sharing ya, meskipun saya itu khawatir di awal itu apakah saya sempat menyiapkan materi secara khusus, ternyata benar nggak sempat ya gitu ya. Tapi ya kebetulan beberapa bulan terakhir dan sekarang juga masih ongoing, kita lagi menuntaskan eh, pekerjaan ini ya, menerjemahkan buku yang mungkin bisa jadi salah satu referensi paling baik untuk memahami Turki Utsmani. Nah, ini kita pertama kali tahu buku ini juga dari Bang Mahendra Utama Cahaya Ramadan ini, bukunya Profesor Ahmad Agundus ya, yang berjudul Bilinmean Usmanlı. Ini Mas Haikal tentu tahu nih, bukunya Bilinmean Usmanlı. Waduh, kok ada anunya ya, ada backgroundnya jadi kelihatan juga nih. Atau Ad-Daulah Al-Utsmaniyah Al-Majhulah ya. Eh, Daulah Utsmani yang tidak kita kenal begitu makna secara harfiahnya. Jadi sedikit banyak nanti materinya saya ambilkan dari situ ya seingatnya ya, dan coba kita kontekskan ke topik tentang kepemimpinan ya kan. Kemudian meskipun begitu ini kan saya di sampingnya Mas Haikal yang memang jurusan sejarah ya, S1 S2 sepertinya ya nanti tentang kesejarahan lebih ke Mas Haikal. Meskipun saya juga akan masuk ke situ, cuma saya akan memberikan pengantar dulu tentang bagaimana kita membaca sejarah ya, yang itu secara kaedah dijelaskan oleh Profesor Ahmad Agundus tadi. Profesor Ahmad Agundus ini untuk pengetahuan, beliau direktur di Osmanlı Araştırma Vakfı ya, hanya beberapa langkah dari Hagia Sophia itu headquarternya. Kemudian kalau mau ke sana tinggal minta arahan Bang Mahe, insya Allah dapat dan bisa ngobrol sama beliau langsung ataupun sama staf-stafnya di sana yang menurut saya luar biasa karena cara pandangnya itu cara pandang yang menurut saya lengkap komprehensif ya. Maksudnya lengkap komprehensif itu begini, kalau kita mau membaca sejarah maka kita harus punya setidaknya menurut beliau dua perangkat ya. Perangkat pertama itu teori-teori sejarah itu sendiri. Ya, jadi eh, bagaimana sih kita bisa jeli membaca data? Sudah lengkap belum? Sudah koheren belum antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain? Di luar itu, selain perangkat kesejarahan, ada juga perangkat
cara pandang ya, yang kalau Prof. Ahmad Anggurus menyebutkan dengan pengetahuan atas hukum Islam ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana sejarah Utsmani itu berlaku, ya harus tahu hukum Islam dulu. Hukum Islam itu bukan sekedar hukum ya, maksudnya pengetahuan akan ajaran prinsip ya, etika, moralitas, praktek keberislaman. Nah, itu harus tahu dulu sehingga nanti tidak salah kaprah dalam membaca fakta sejarah ya. Misalkan beberapa topik atau beberapa tema yang agak sensitif ketika kita masuk ke dalam pembahasan Utsmani, misalkan apa? Misalkan harem ya. Apa itu harem itu? Apakah harem itu tempat di mana seorang sultan dilayani oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan wanita yang bisa dia pilih sesukanya dari berbagai bangsa yang ditundukkan? Apakah gitu? Padahal yang namanya pemimpin sultan dalam Kesultanan Utsmani itu pasti di sampingnya harus ada ulama gitu. Once dia nggak ada ulama, siap-siap decline, siap-siap dia nggak dapat legitimasi dari rakyat. Meskipun dalam sejarah juga ada praktek di mana ulamanya dalam konteks ini Syekhul Islamnya atau siapapun yang lain, Kazaskar dan seterusnya itu juga menyimpang, ada juga begitu. Maka di antara kaidah yang penting untuk kita miliki ketika kita membaca sejarah itu, saya coba bacakan ya kata-katanya Profesor Muhammad Agunggus supaya agak enak gitu mendengarkannya. Gini, jadi yang pertama itu sejarah itu punya keluasan ya. Apalagi kalau kita bicara sejarah Daulah Utsmani, kita kan tidak bicara sekedar peristiwa 1-2 tahun ya. Kita berbicara sebuah peristiwa, rangkaian peristiwa yang merangkumi 600 tahun perjalanan bangsa. Dan sebenarnya kita nggak sekedar bicara Utsmani kalau kita mau memahaminya, tetapi kita juga bicara akar sebelumnya, yaitu Seljuk misalkan. Kalau kita mau bicara Utsmani dan Seljuk, kita nggak bisa hanya dua itu saja, tapi juga harus mengakar setidaknya sampai ke era Rasulullah ya. Karena apa itu Daulah Seljuk, apa itu Daulah Utsmani, kenapa mereka ada, apa visi misi keberadaannya, itu mengakar ke zamannya Rasulullah, itu harus diketahui dulu. Di antara pesan ya atau pengingat yang Profesor Ahmad Agunggus sebutkan itu adalah tentang bagaimana kita membaca sejarah. Itu begini, beliau bilang gini. Mana ini? Bentar. Jadi sejarah itu tidak hitam putih ya. Tidak, Utsmani itu ketika Khilafah Islamiyah memimpin dunia di zaman Utsmani, semuanya tenang, damai, semuanya sejahtera. Itu mungkin narasi dalam tanda kutip ekstrim kanan ketika kita membaca Utsmani. Tapi ada narasi yang ekstrim kiri, yaitu Utsmani itu terbelakang, ilmuwan-ilmuwannya itu kolot, tidak mau menerima kemajuan, tidak mau menerima teknologi, intoleran terhadap wanita dikekang. Itu adalah sebuah kesimpulan yang terburu-buru ya, kesimpulan yang generalistik yang itu sebenarnya tidak cukup ilmiah. Makanya kita perlu hati-hati untuk membacanya. Saya bacakan kata-katanya Prof. Agunggus. Daulah Utsmani adalah sebuah negara besar. Menggerakkan pena untuk berurusan dengan sejarahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia adalah pekerjaan yang sangat berat. Orang-orang yang justru tertarik menyelidiki ragam kekurangan dan mencari-cari kesalahan pada kerja-kerja besar semacam ini, sebenarnya mereka sedang menipu dan tertipu sekaligus. Di antara sifat mereka yang jelas ialah menutupi semua kebaikan dengan mengungkapkan sedikit saja keburukan yang ada.
Jika Anda menyaksikan seorang pria berbau busuk, sekali saja dalam setahun di hadapan Anda, lantas memandangnya sebagaimana yang Anda bayangkan, pria itu akan selalu nampak sangat buruk di mata Anda. Begitupun jika Anda memandang sejarah Utsmani dengan membayangkan semua kejahatan yang terjadi dalam sejarah Utsmani yang dikumpulkan oleh si culas tadi di tempat atau di area seluas 20 juta kilometer persegi dalam jangka waktu 600 tahun, maka Anda akan menemukan sejarahnya yang benar-benar kelam. Orang-orang culas dalam semua jenisnya adalah mesin produksi barang-barang janggal. Memanglah di mata seorang pecinta yang culas, seluruh alam semesta adalah objek untuk ia permainkan dan tertawakan. Sebaliknya, di dalam mata pandangan seorang ibu yang berduka atas kematian anaknya, seluruh alam semesta hanyalah berisi tangis dan kesedihan. Keduanya tentu tidak benar. Kemudian ini yang menarik. Sejarah adalah taman peristiwa dan manusia. Jika salah seorang dari kalian memasuki sebuah taman untuk berjalan-jalan selama 1 jam saja, kalian mungkin akan menjumpai hal-hal yang kotor dan berniat najis di beberapa sudutnya. Karena itulah yang membuatnya berbeda dari Taman Surga Eden yang sempurna tak bercela. Gitu ya. Maksudnya gini. Kalau kita membayangkan masuk ke Gulhane ya, taman yang di Ayia Sofia apa namanya? Gulhane ya? Gulhane Park. Itu kalau kita coba jalan-jalan di situ kan kita akan nemukan ya, oh ternyata ada kotoran anjing di situ. Ternyata di daerah yang ini apa namanya? Daun bergugurannya belum dirapikan dan seterusnya. Itu kalau melihatnya di titik itunya ya jadi jelek semuanya. Begitupun kalau kita melihat hanya dari kejauhan misalkan, kan pohon-pohon apa itu tinggi-tinggi dan seterusnya itu ya indah-indah saja. Tapi sejarah itu tidak dibaca secara generalistik seperti itu. Dia harus masuk ke kedalaman detail. Sehingga yang terpenting dari sejarah itu bisa kita ambil. Apa sih yang terpenting dari sejarah? Yang terpenting dari sejarah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, beberapa ayat itu kan fa'tabiru ya ulil albab ya kan. Ambillah ibroh ya. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Makanya dalam membaca sejarah Utsmani kita perlu detail gitu ya. Kalau tidak detail ya jangan main-main dengan sejarah gitu, serahkan kepada ahlinya. Kira-kira begitu. Kalau kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kepemimpinan di era Utsmani, maka begini. Kepemimpinan itu kalau kita bicara secara singkat, secara spontan gitu ya, itu kan yang akan kita bayangkan itu kan politik ya. Jadi kepemimpinan itu isunya isu pemerintahan. Padahal kepemimpinan itu tidak hanya dalam aspek politik ya. Kepemimpinan itu ada di semua aspek. Ada kepemimpinan ekonomi, ada kepemimpinan sosial dan seterusnya. Dan kalau kita mau merujuk, itu kan sepertinya Mas sama jaringan. seorang apapun ya, seorang ketika remaja karyawan ya, karyawan yang apa namanya menjaga domba dan seterusnya ya kan. Masalahnya ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian kehidupan itu beralih ke generasi selanjutnya, sahabat tapi dan seterusnya. Dalam konteks yang lebih makro, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian sekeliling itu ada sekian banyak daulah yang lain, ada Saljuk, ada Ayyubiyah, ada Mamaluk, ada Umayyah Andalusia dan seterusnya. Sampai Utsmani, bagaimana konsep kepemimpinan yang idealitasnya ada di zaman Rasulullah itu, ya kan?
terwarisi oleh generasi selanjutnya, kan menyebar. Jadi otoritas kepemimpinan itu akhirnya tidak bisa sempurna ada di dalam diri seseorang semua aspek itu gitu. Ada segolongan pemimpin yang itu sangat spesial, sangat khusus, tapi jarang terjadi. Itu terkumpul dalam dirinya banyak karakteristik ini. Misalkan ya, setelah gini aja, setelah zaman Rasulullah itu kan ada profil 4 khulafaur rasyidin ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman dan ada Ali. Keempat profil khalifah ini kan punya kapasitas yang masing-masing ya. Abu Bakar As-Siddiq dia itu politisi tulen gitu. Politisi tulen itu maksudnya beliau itu bukan pendekar yang sangat canggih, bukan intelektual yang benar-benar mantengin ilmu pengetahuan, tapi dia ini politisi. Jadi dia ini orang yang paling wise, bukan berarti beliau tidak alim ya, beliau alim juga, tapi keulamaannya tidak sebesar Khalifah keempat Ali misalkan. Ali bin Abi Thalib itu kapasitasnya yang paling menonjol itu adalah intelektual. Makanya ada hadis Rasulullah ya ini sepertinya familiar di telinga teman-teman. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha, ya kan? Aku ini adalah kota ilmu pengetahuan dan Ali adalah gerbangnya. Itu Ali itu. Beda dengan Umar. Umar ini pendekar ya. Itu pegulat, orang paling berani, ya kan? Paling tegas dan seterusnya itu Umar. Nah, Utsman siapa nih? Utsman ini orang paling lembut, ya, pedagang, bicaranya paling dipercaya. Nah, itu empat ini udah beda nih. Karakteristik empat kepemimpinan setelah Rasulullah. Setelah itu masuk ke Daulah Umayyah, ada sekian banyak pemimpinnya, tapi pemimpin yang paling menonjol itu adalah Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki sebagai ya Khalifah Al-Khamisah gitu ya. Dalam diri Umar bin Abdul Aziz itu terangkum politisi, intelektual. Sangat cerdas sekali Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaannya, ketika kita mau punya pemimpin atau Daulah Utsmani akan memiliki pemimpin, nah bagaimana pemimpin itu muncul? Bagaimana saya sampaikan, Daulah Utsmani itu tidak berdiri sendiri ya. Dia adalah rangkaian sejarah yang meneruskan visinya Saljuk, ya kan? Bagi teman-teman yang nonton Ertugrul itu akan sangat ngelihat ilustrasinya bagaimana Ertugrul ini ya atau kemudian dilanjutkan oleh putranya Osman bin Ertugrul ini itu memimpin kabilahnya yang sebenarnya dia ini kabilah kecil nomaden yang merupakan khodim atau pelayan bagi Daulah Saljuk yang kala itu beribu kota di Konya. Ya. Baru setelah pada perjalanannya, terutama setelah wafatnya Maulana Jalil Rumi, ya kan, Sadruddin Qanawi dan beberapa ulama-ulama di ujung Saljuk Anatolia itu, kemudian Saljuk Anatolia ini habis dilahap Mongol ya. Makanya di Konya itu harusnya ada benteng besar yang mengitari pusat kotanya di Aladin Tepes itu. Udah nggak ada sisanya sama sekali. Itu kan di bumi hanguskan sama Mongol. Cuma kemudian muncul daulah baru yang kita kenal sekarang dengan Utsmani itu. Pertanyaannya bagaimana Utsmani ini bisa muncul? Kan yang melayani Saljuk dan yang punya prestasi nggak cuma mereka gitu, banyak dolar-dolar yang lain gitu, yang kecil-kecil atau beylik yang lain itu kan banyak ya. Kenapa akhirnya semuanya berkhidmat kepada Ertugrul kemudian Utsman gitu. Ini udah berapa menit nih? 6 menit ya kira-kira, kurang berapa menit lagi? Maaf. 10 menit lagi Mas. 10 menit lagi, oke. Kenapa
Utsman yang kemudian menjadi penentunya ya. Kenapa dia namanya Daulah Utsmani, gitu kan? Kenapa enggak selanjutnya Daulah Orhani gitu, misalkan ya, anaknya Utsman gitu? Karena yang pertama ini bukan pekerjaan pribadinya Utsman ya. Pekerjaan utamanya sudah dirintis lebih dahulu oleh Ertugrul itu. Jadi di eranya Ertugrul itulah eh, apa yang nanti kita kenal dengan ahilik ya, atau solidaritas persaudaraan ulama atau ordo sufi, terutama para sufi pengembara yang beredar, yang bergerak dari satu kota ke kota yang lain di daerah Anatolia, ya, yang itu menyepakati dan mengarahkan para pemimpin yang apa itu, berisyraf kepada mereka untuk tunduk, untuk loyal kepada Ertugrul gitu. Tapi Ertugrul dapat kepercayaan itu karena prestasi militernya yang luar biasa. Karena mereka berhasil menundukkan banyak sekali benteng pasukan Khalid. Kemudian kenapa Utsman? Utsman menjadi pendiri Daulah Utsmani dan nama daulah itu dinisbahkan kepadanya karena kebijakannya yang bisa menetapkan visi dari daulah yang akan berdiri ini, ya kan? Visi itu dituangkan dalam sebuah eh, nomenklatur hukum yang itu akhirnya merangkum sekian banyak belik yang ada di sekitarnya, yang pelan-pelan nanti membesar dengan satu visi yang sangat jelas, yaitu apa? Yaitu eh, Futuhat Konstantinopel, kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara Futuhat Konstantinopel itu kan sebenarnya adalah upaya untuk mewujudkan profesi ya, nubuah yang berapa ratus tahun sebelum itu sudah ada di eh, dalam diri semua umat Islam dari generasi ke generasi. Dari zaman Rasulullah ya, makanya kalau ke Hagia Sophia tentu kalau kita masuk kita akan temukan hadisnya tuh ya. Eh, Latu Tahnal Konstantinia itu. Kalau animal amiro amiro walani malti sudah gadai. Pertanyaannya, setelah didirikan Daulah Utsmani itu di tahun 1300-an, ada interval waktu yang tidak ringan ya, atau 1200-an awal ya, sampai 1453 itu. Itu kan ada upaya tanpa henti kan oleh berusaha untuk mewujudkan nubuah itu. Hanya saja akhirnya toh terwujudnya di Daulah Utsmani era Fatih Sultan Mehmed. Ada pertanyaan yang menggelitik di buku Bilin Main Osmanlenya Ahmad Agundus ini. Pertanyaannya gini, apakah Daulah Utsmani itu adalah bangsa perang? Itu pertanyaannya ya. Dan dengan begitu konotasinya berarti ini bangsa barbar, bangsa yang jahat, bangsa yang mau menghuluskan pedangnya semata-mata untuk menumpahkan darah. Kira-kira begitu. Eh, Narasi di belakang pertanyaan apakah bangsa Turki ini atau Utsmani ini, Daulah Utsmani ini bangsa perang gitu. Jawabannya, iya ini bangsa perang memang. Tapi pertanyaannya perang apa dulu? Perang itu perlu didefinisikan dulu maknanya apa. Maknanya jihad, ya, vital dan seterusnya dalam Islam itu tidak semata-mata menumpahkan darah, ya, tapi menumpahkan darah sebagai sebuah tindakan terakhir yang mungkin dilakukan kalau tindakan yang lain tidak bisa. Untuk apa? Untuk banyak hal yang itu sesuai dengan syariat ya, untuk memastikan Islam itu bisa, orang itu bisa bebas menerapkan Islam, kemudian orang itu bisa ter eh, apa ya lepas dari tumpungan kezaliman tertentu baik itu ekonomi maupun politik, karena banyak kasus memang
futuhat itu tidak berlaku satu arah ya. Futuhat itu dua arah. Dua arah maksudnya bukan sekedar kita mau memperluas wilayah kita, tapi memang karena ada undangan dari masyarakat setempat karena terjadi kezaliman tertentu. Praktek ini terutama terjadi ketika futuhat Balkan ya. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain yang menarik, bagaimana banyak sekali Sultan Utsmani itu digambarkan sebagai sultan yang kejam, digambarkan sebagai pemimpin yang jahat ya, pemimpin yang tidak kenal ampun gitu. Termasuk Fatih Sultan Mehmet, Muhammad Al-Fatih gitu. Tapi Ahmed Agundus itu memberikan satu ilustrasi yang menurut saya menarik ya. Begini ilustrasinya. Kalau di zaman sekarang di tahun 2000-an ini kita menemukan seseorang ya yang punya kualifikasi ini menguasai 5 bahasa ya. Teman-teman kebayang nggak seseorang yang menguasai 5 bahasa, menulis berbagai macam buku ya, termasuk Diwan Fatih Sultan Mehmet ya. Jadi kan termasuk menyusun kode hukum ya. Fatih Kanun Namesi ya kan. Kalau karya-karya itu ditulis, bagaimana kita membayangkan ilustrasi orang yang melakukan itu? Prof. Agundus bilang, mungkin kita akan membayangkan seseorang yang menggunakan kacamata tebal, aktivitas hariannya duduk di depan meja, ya kan? Kemudian kutub buku dan seterusnya. Ya, karena Muhammad Sultan Fatih Sultan Mehmet itu luar biasa ya ilustrasinya. Terutama setelah beliau membebaskan Konstantinopel menjadi Tambut, itu diantara hobi beliau itu adalah undang ulama ya. Jadi kalau beliau dengar ada seorang ulama yang sangat terkenal dari sebuah daerah, dipanggil ke istananya, ke hadapannya, kemudian diminta jelaskan itu apa masalah kalam ya, masalah perdebatan antara Qadariyah Jabariyah gitu. Ya, dalam ilmu kalamnya berat kali ya, tentang qada dan qadar gitu. Bagaimana itu takdir? Apakah manusia itu bebas dalam menjalani musibah? Kita nggak bisa melakukan apa-apa itu. Berarti manusia tidak bebas. Nah itu, kalau ada masalah datang ke, kalau beliau mendengar ada seorang ulama dengan pemikiran baru yang dia panggil ke hadapannya, dia aja debat. Ada peristiwa 1 minggu penuh beliau berdebat dengan seorang ulama, nggak selesai. Akhirnya ulama itu pulang, nggak tuntas itu. Gimana kita membayangkan profil seorang raja yang begitu? Apakah raja ini tuh ketika masuk ke sebuah daerah menaklukkan sebuah tempat itu dia akan menghunuskan pedangnya membunuh semua yang dihadapinya? Kan ya tidak ya. Dan itu apa namanya, tercatat juga dalam sekian banyak catatan sejarawan ya, bagaimana ilustrasi ketika beliau masuk, bagaimana beliau membebaskan Hagia Sophia, mewakafkannya, menjadikan daerah di sekitarnya itu adalah daerah medrese dan seterusnya ya, yang kelak di kemudian hari jadi Istanbul University itu, meskipun tahapannya jauh ya. Itu di antara ilustrasi kepemimpinan yang mungkin bisa kita coba dalami. Selain itu gini, di antara ciri kepemimpinan kita ya, umat Islam itu kreativitas ya, atau pencapaian sebuah breakthrough ya, sebuah terobosan yang itu tidak terbayang oleh orang-orang sebelumnya gitu ya. Contoh diantaranya yang mungkin bisa kita, kalau saya pribadi ingat ya, di dalam masa Rasulullah juga ada satu perang, namanya Perang Mu'tah. Ya. Perang Mu'tah itu 3 komandan Islam wafat. Ya. Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawah dan seterusnya. Kemudian di ujung akhirnya Khalid bin Walid ya yang menjadi komandannya. Kemudian Khalid bin Walid membuat satu strategi luar biasa.
Jadi ada 3 batalion perang, ya. Kemudian 3 batalion ini dilukir posisinya ya. 3 atau 4 saya lupa, dilukir gitu. Sehingga di hari perang selanjutnya pasukan musuh mengira bahwa pasukan baru sudah datang. Sehingga pasukan musuh ini pulang begitu saja, khawatir mereka akan kalah karena kalah jumlah. Itu strategi yang luar biasa ya, itu breakthrough di zaman itu. Begitupun perang Khandaq ya, perang Parit ya. Itu kan breakthrough, itu terobosan. Dalam sejarah kehidupan bangsa Arab di Hijaz tidak pernah ada strategi perang itu menggunakan parit gitu. Itu breakthrough. Breakthrough juga di zamannya mungkin Tariq bin Ziyad ketika melewati selat menuju Eropa itu, menuju ke Spanyol, itu kan ada apa namanya drama membakar kapal dan seterusnya. Meskipun banyak ulama yang nggak sepakat juga dengan itu nggak logis. Islam nggak gitu cara memandang kesempatan dan seterusnya. Cuma itu seperti breakthrough juga. Tapi breakthrough yang kita mau sematkan kepada Daulah Utsmani dalam konteks perang itu kan bagaimana Muhammad Al-Fatih pasukannya selain menggunakan bazoka ya yang kita tahu kanon itu yang besar itu juga bagaimana mereka melewati Bukit Galata itu ya dengan kapal ya itu kan juga breakthrough bagaimana seorang pemimpin bisa akhirnya mengambil keputusan yang eh, sangat cerdas di luar bayangan dan itu PR kita juga ya. Kita ini kan dalam tanda kutip ya sedang berperang juga ya. Berperang melawan kemalasan, berperang melawan ketidakaktifan teman-teman, berperang melawan batasan diri yang membuat kita juga sulit merangkul teman-teman yang lain. Breakthrough apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Gitu. Bagaimana Muhammad Al-Fatih dulu menyelesaikan masalahnya. Tapi memang seluruh aktivitas dalam tanda kutip perang fisik tadi dalam konteks Islam itu ya jihad asghar ya atau jihad kecil. Ada hadis Rasulullah itu yang ketika beliau ditanya setelah peristiwa perang habis menang gitu, nahnu intahina minal jihadil akbar asghar gitu. Kita ini sudah melewati jihad yang kebalik ya, jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang besar itu usaha yang besar itu justru pasca kemenangan eh, formal ya. Jadi sudah deklarasi menang. Yang jauh lebih sulit itu adalah mengisi kemenangan itu. Kita sudah merdeka tahun 45, tapi gimana kita mengisi kemerdekaan itu yang jauh lebih berat. Gitu. Pertanyaannya memang kalau kita mau mengisinya itu kembali ke visi. Kalau Osmani itu kan visinya kan apa? Visinya itu kan Fathu Konstantinopel ya. Habis Konstantinopel sudah terbebaskan, apa selanjutnya? Lah, futuhat itu maknanya bukan membebaskan fisik itu, yang membebaskan yang kalau saya sama Bang Syafiq kan ikut uh, strategi dunia itu ya, bareng ya. Profesor Gure Alpar itu bilang, Hunulu Vetet Mek. Jadi bukan membebaskan daerahnya itu, tapi membebaskan hatinya, membebaskan kesadarannya, membebaskan perasaannya itu yang PR besar yang dihadapi oleh Muhammad Al-Fatih segera setelah mereka berhasil mendobrak benteng Konstantinopel. Apa yang Muhammad Al-Fatih lakukan? Mereka cuma membawa berapa orang sih pasukan dan kan sebagian akan pulang. Tapi kan daerah itu harus diisi. Sementara mayoritas penduduknya kan non-muslim. Gimana di tahun 1453 itu mungkin muslim masuk itu 1000 dari 100% mungkin 5% ya, 10% maksimal. Sepertinya enggak, pasti kecil. Bagaimana sekarang itu bisa dalam tanda kutip 100% muslim ya. Ya meskipun muslimnya KTP abal-abal dan seterusnya ya. Cuma kan kita nggak bisa bayangkan orang muslim itu orang Turki itu non muslim, orang Turki itu ya muslim gitu, terlepas dari derajat kemuslimannya. Maka PR yang luar biasa dilakukan oleh
Muhammad Al-Fatih, juga sultan-sultan setelahnya, untuk memastikan perlahan tapi pasti masyarakat di Konstantinopel yang kali itu berubah menjadi Istanbul memeluk Islam, begitupun selanjutnya karena dalam Islam itu kebebasannya. Futuhat itu ya mengislamkannya itu, tapi tidak dengan paksaan, dengan menyadarkan akan kebenarannya itu. Nah itu PR, makanya ada wakaf ya secara ekonomi disejahterakan, kemudian dicerdaskan membuat berbagai macam medrese, kuliah dan seterusnya. Nah itu apa yang bisa kita ambil dari kepemimpinan di era Utsmani itu untuk kesemangatannya itu kita bawa di organisasi-organisasi kita, dan mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, sudah di reminder sama Bang Mahe. Mohon maaf kalau ada salah, kurang, dan apapun yang kurang berkenan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik banget ini yang dari Mas Usama ya, dan kita dapat banyak banget insight-nya. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin nanti setelah Mas Hekal menyampaikan presentasinya, mungkin nanti akan kita buka sesi tanya jawab untuk 3 atau sampai 5 orang penanya gitu ya. Tapi untuk itu sebelumnya mungkin kita berikan waktu kepada Mas Muhammad Hekal. Ustaz Muhammad Hekal, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa tadi ya, paparan dari Ustadz Usama. Luar biasa, daging semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PPI semuanya yang telah mengundang kami. Ini sekaligus juga reunian ya. Dulu kalau Mas Usama ketuanya, kami dua nih dengan Ustadz Mahe kita kadep. Itu ibaratnya apa, Prabowo masuk kabinetnya Jokowi ya, Ustadz Mahe ya. Jadi dulu seperti tadi ini agak ini sedikit ya, apa namanya itu, nostalgia dikit lah, karena ada Ustadz Usama dan Mahe di sini. Kebetulan kita kan sama-sama ini ya, di pemilihan PPI Turki waktu itu kan, ada Ustadz Usama, ada Safran, dan ada saya. Terus ketika beliau terpilih, akhirnya beliau rangkul semua nih rival-rivalnya gitu ya. Tapi luar biasa, saya belajar banyak dari kepemimpinan beliau ini, luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu secara singkat ya. Nama saya Muhammad Haikal, studi di Marmara University. Saat ini sudah alhamdulillah sudah selesai, tinggal nunggu proses akhir aja, wisuda ijazah. Mohon doanya. Ini banyak sekali wajah-wajah baru ya yang saya lihat di sini. Yang tadi saya pantau jumlah partisipannya stagnan, gitu, 39, 38 ya. Itu berarti menandakan rasa ini ya, semangat dari teman-teman ini untuk hadir di acara ini. Luar biasa, ini tepuk tangan semua untuk kita semuanya, untuk teman-teman semuanya. Topik hari ini memang tentang kepemimpinan ya, kepemimpinan di Turki Utsmani yang mungkin kaitannya adalah faktor yang terjadi di PPI Turki ya. Mungkin kurangnya rasa rasa kepemimpinan tadi yang mana bisa diidentifikasi dengan minimnya mungkin partisipasi dalam pemilu kemarin ya, sehingga ini mungkin menjadi evaluasi bagi kita semuanya di sini. Seperti yang teman-teman ketahui, kan ada tuh hadis ya, hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas hal yang dia pimpin. Tuh. Bukan lembaga sih, lingkungan paling kecil
dipimpin oleh seorang yang tentunya dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian naik tingkat menjadi mungkin keluarganya, gitu kan, yang udah berkeluarga, keluarganya, terus naik tingkat lagi mungkin lingkungannya, gitu ya, bertetangga, dan seterusnya sampai ke atas, ke tingkat negara, gitu ya, presiden atau sultan pada masa Turki Utsmani, gitu ya. Tentunya sebetulnya kalau kita tarik garis, gitu ya, istilahnya filosofinya itu ya sebetulnya uh, apa namanya, nggak jauh-jauh kali, gitu ya, nggak jauh-jauh dalam artian ketika seorang memimpin dirinya atau keluarga dengan memimpin sebuah negara, kata kuncinya itu tetap berada di adil, gitu ya. Adil, bagaimana seorang pemimpin harus bersikap adil. Namun ada dasar dari, kalau saya lihat ya, ada dasar dari sebelum kata kunci adil itu, ada dasar yang harus dicapai duluan, adalah cinta mungkin. Contoh, sebuah keluarga nggak akan terbentuk tanpa adanya rasa kasih sayang antar sama anggota keluarga, ya. Sebelum adil. Namun ketika ada perselisihan, baru di situ datangnya keadilan, gitu ya. Nah, begitu juga ini contoh dari ruang lingkup yang paling kecil tadi, ya, rasa kasih sayang atau cinta tadi. Baru kemudian adil. Nah, contoh tadi yang keluarga tadi, ya. Makanya kalau kita lihat pada zaman Rasulullah itu, sebelum munculnya keadilan itu ada rasa kasih sayang antar warga negara di situ pada zaman itu, ya. Sehingga itulah yang mungkin yang membuat mungkin masa keemasan, ya, di dalam sejarah Islam itu. Kapan muncul keadilan? Ketika terjadinya misalnya contoh, ini dalam perselisihan atau di situ baru muncullah keadilan. Seorang hakim harus memutuskan pihak-pihaknya yang dengan keadilan, gitu ya. Seorang pemimpin akan memimpin dengan keadilan. Seperti itu. Di sini saya ingin melihat tadi ada sebelum acara ini, ya, sempat saya kulik-kulik sedikit kitabnya Abu Hasan Ali An-Nadwi, Maza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin, ya. Itu apa yang dunia, istilahnya gimana Ustaz, terjemahannya, apa yang dunia alam itu kehilangan dari mundurnya peradaban Islam, ya, gitu ya. Di situ beliau menyebutkan, membahas pertama itu, memulai pembahasannya dengan terpuruknya peradaban manusia, ya. Ini nggak hanya Islam, terpuruknya peradaban manusia secara keseluruhan, gitu. Bagaimana yang disebut dengan masa jahiliyah itu, tak hanya peradaban Islam, namun peradaban Kristen, peradaban Persia saat itu juga secara moral sedang terpuruk. Nah, baru kemudian datangnya Islam dan mencapai masa kemasan pada zaman sahabat. Namun ternyata rodanya ini terus berputar. Artian bukannya gini, maksudnya teman-teman, kalau kita cari garis lurus dari zaman Rasulullah hingga ke zaman kita, bukan zaman ini yang Islam tidak hanya terpuruk pada zaman ini, namun pada zaman sebelumnya juga pernah roda berputar ke bawah, ya. Diakibatkan oleh pemimpin yang tidak kompeten, gitu, pada masanya. Itu beliau sebut, dan An-Nadwi sebut, bagaimana pada zaman Khulafaur Rasyidin tadi, terus kemudian Umar bin Abdul Aziz itu berada pada roda di bagian atas, namun mundur. Akibat apa? Akibat khalifah-khalifah, sebagian khalifah pada zaman Abbasiyah juga, khususnya juga di Andalusia, terpuruk dan istilahnya ke titik paling rendah, baru kemudian memutar lagi ke atas, gitu ya, pada zaman Al-Fatih dan seterusnya. Nah, sekarang kita berada di titik paling bawah lagi, gitu ya. Nah, beliau An-Nadwi di sini menggarisbawahi bahwasanya
hal yang membuat peradaban Islam itu terpuruk sebetulnya pertama tetap di ilmu pengetahuan, di mana di saat para pemimpin meninggalkan ilmu pengetahuan dan diikuti oleh buruknya contoh yang diberikan pemimpin kepada masyarakat saat itu, itulah zaman-zaman di mana peradaban Islam berada di posisi bawah, gitu ya. Nah, juga terhadap merabaknya kesesatan dan bid'ah, itu beliau menyebutnya seperti itu ya, di An-Nadwi. Sehingga hal ini tentunya berkaitan dengan kepemimpinan pada masa Turki Utsmani. Nah, di mana kalau kita lihat Turki Utsmani ini kan berdiri tadi, Ustadz Usama juga sedikit sudah menggarisbawahi film Ertugrul tadi ya, di mana mungkin menjadi cerita film unik yang bisa sedikit memicu kita untuk memahami bagaimana latar belakang terbentuknya negara Utsmani, di mana di situ para beylik bersatu dan mendirikan sebuah negara. Namun yang harus digarisbawahi adalah bagaimana peran ulama saat itu sangat krusial ya dalam terbentuknya negara Turki Utsmani. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang jaya pada masa Turki Utsmani itu selalu memiliki seorang guru ya, hoja, mursyid. Sultan Osman memiliki Syekh Adebale, yang mana beliau pernah bermimpi, itu mungkin cerita yang masyhur. Beliau pernah bermimpi suatu hari beliau melihat sebatang pohon yang tumbuh dari perut beliau, kemudian tumbuh besar sehingga daunnya menutupi 3 benua, gitu ya. Terus di sini beliau menanyakan hal tersebut kepada gurunya, apa maksud daripada ini? Gurunya menjawab bahwasanya itu bertanda bahwa dari dalam bahwa keturunan kamu akan memimpin 3 benua, yang mana terbukti bahwasanya keturunan dari Osman, anak-anaknya, cucunya memimpin 3 benua di bawah Turki Utsmani, gitu ya. Nah, itu yang pertama, contoh yang pertama. Yang kedua mungkin banyak juga, setiap sultan memiliki mursyid yang masing-masing ya. Yang kedua paling terkenal itu adalah duet antara Fatih Sultan Mehmet dan Akşemseddin di sini ya. Kalau teman-teman pernah menonton film Fatih tentang penaklukan Konstantinopel, itu walaupun film memang, tapi alurnya mirip seperti kisah nyatanya, yang mana Fatih Sultan Mehmet menaklukkan kota Konstantinopel itu tidak serta-merta didukung oleh seluruh pejabat pada saat itu ya. Nah, banyak sekali yang menentang beliau, di mana belum terbukti, belum teruji kepemimpinannya di usia 21 tahun tentunya. Dan salah satu yang paling menentang beliau adalah Perdana Menterinya, atau Sadrazamnya, gitu ya. Yang mana juga merupakan Perdana Menteri dari ayahnya, atau Sultan sebelumnya, Sultan Murad II. Perdana Menterinya mengatakan bahwasanya, wah ini nggak mungkin ini, kita udah 2 bulan di sini, kita kepung nih kota, tapi nggak takluk juga, ini gimana jadi sultan, gitu kan. Otomatis, namun di saat itu salah satu motivator salah satu orang, sosok yang sangat mendukung
Sultan Fatih itu gurunya sendiri Akşemseddin. Itu kan contoh ya, anekdot yang terjadi saat itu, di mana yang pertama dalam kepemimpinan Turki Utsmani yang sangat membedakan dari kepemimpinan kita saat ini itu adalah adanya seorang faktor mursyid atau faktor guru yang selalu mendampingi si sultan ini, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat di sini tentunya ada faktor pendidikan ya, di mana para pemimpin itu tidak serta-merta menjadi pemimpin pada zaman Ottoman, namun para pemimpin ini melewati jenjang-jenjang pendidikan yang sangat sangat berlapis gitu ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar sekolah Enderun yang didirikan di samping bahkan di kompleks Istana Topkapı ya, di kompleks Istana Topkapı, yang mana sekolah Enderun ini yang melahirkan birokrat terkenal sepanjang sejarah Turki Utsmani gitu ya, di mana di setiap negara, di setiap kota yang dikuasai, mereka akan mensortir itu anak-anak yang memiliki bakat, kemudian dibawakan ke ibu kota dan dididik. Nah, itu ditempa mereka. Sehingga apa? Sehingga di sinilah muncul SDM ya, SDM untuk mengelola itu negara. Nah, itu yang sangat besar itu. Walaupun memang kalau seandainya ini bukan berarti kita harus menerapkan hal yang serupa juga, bukan berarti seperti itu. Pada zaman itu memang sistem seperti itu yang digunakan sehingga terbukti dapat menopang Turki Utsmani tadi. Namun kalau diterapkan sekarang apa yang terjadi? Kalau seandainya anak-anak dari daerah diambil secara paksa ke Jakarta misalnya kan, untuk dididik, wah itu akan bubar itu negara kan. Jadi setiap zaman itu pasti ada metodenya sendiri ya. Ini seperti itu. Intinya adalah pendidikan ya, yang menopang kepemimpinan Utsmani pada saat itu. Tentunya di sini banyak sekali sekolah-sekolah. Ada sekolah resmi pada zaman Utsmani, Enderun, Acemi Ocağı, Mulkiye Mektebi dan lain-lain. Ada sekolah militer ya, yang di situ lahir Yeniçeri. Ada sekolah rakyat juga, Sepian Mektebi, Darul Funun dan lain-lain. Itu teman-teman mungkin tahu ya, sudah tahu semuanya, bahwasanya itu Istanbul Unif yang sekarang itu kan bekasnya Darul Funun dulu ya. Bahkan dulu didirikannya kan, kalau kita lihat logo Istanbul Unif itu memang tahun berapa sih didirikannya, abad 15 lah kalau nggak salah saya, bukan 1453 tapi 14 berapa gitu. Itu since 1460 sekian misalnya itu kan luar biasa, dalam artian ya sebuah institusi yang sudah berdiri ratusan tahun gitu ya. Itu contoh kecil dari bagaimana Turki Utsmani memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan ya. Tak hanya di Turki Utsmani, sebetulnya di Islam di dunia Islam lainnya juga seperti itu. Ada kampus paling terkenal kita kan Al-Qarawin, kemudian Zaituna, kemudian Al-Azhar gitu ya. Namun memang kualitasnya tidak berlanjut sampai sekarang gitu. Walaupun memang secara institusi masih ada, masih eksis. Itu. Yang ketiga yang saya lihat adalah sektor social empowerment ya, yang sangat atau wakaf tadi, yang memang sekali lagi ini yang mungkin bisa dikatakan faktor atau sektor yang mendorong kepemimpinan itu, bisa juga dikatakan ini adalah hasil dari kepemimpinan para sultan-sultan Turki Utsmani ya. Nah, jadi kalau Sebeb Sonuç itu hem Sebeb hem Sonuç, social empowerment ini dia yang kemudian dapat melahirkan generasi, dan generasi itu juga
mendorong untuk terciptanya social empowerment ini. Itu kalau teman-teman lihat di Istanbul itu kan, di masjid-masjid bagaimana ada apa namanya, ada sangkar burung gitu ya, di masjid. Bahkan itu sampai social empowerment sampai untuk nggak hanya untuk manusia tapi untuk makhluk hidup lainnya, untuk binatang juga apa ada gitu ya. Itulah yang mungkin tidak pernah terbesit di peradaban Barat saat ini ya. Kalau kita lihat itu kan apa namanya, inovasi yang mungkin sekarang pun tidak terulangi lagi gitu. Nah, namun di sini tentunya bukannya niat kita untuk istilahnya romantisme masa lalu ya, tapi kalau dilihat dari kacamata saat ini, memang tiga hal ini yang mungkin kita rasa kurang, yang kita dibandingkan kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan yang zaman Turki Utsmani itu ya, yang mana secara umum nggak kita spesifik zamannya abad berapa ya, secara umum tiga hal ini mungkin yang masih kurang, walaupun sudah ada lah, namun masih kurang ya. Sehingga sehingga ya sekarang kita bisa melihat bahwasanya kualitas pemimpin kita pun masih sangat kurang gitu ya, sangat kurang. Banyak faktor juga sebetulnya. Nah, terkait dari refleksi kita daripada sejarah dan kepemimpinan Turki Utsmani ini terhadap diri kita sendiri, itu mungkin yang pertama, keberadaan kita di Turki itu sebetulnya sudah menjadi nilai plus ya untuk kita masing-masing, untuk apa? Untuk belajar langsung dari tempatnya ya. Ya. Kemudian mungkin untuk social empowerment teman-teman sudah turun langsung di PPI, itu sudah sangat bagus gitu ya. Melanjutkan program-program yang sudah dijalankan sebelumnya, itu sudah sangat bagus. Bahkan saya lihat sudah sangat berkembang ya program-program PPI sekarang ini. Begitu juga dengan pendidikan, tentunya poin tadi nomor 2 yang kita sampaikan, pendidikan tentunya teman-teman berada di Turki tentunya untuk menuntut ilmu ya. Namun di sini perlu diketahui tidak hanya pendidikan formil di kampus. Itu banyak jalur pendidikan banyak. Yang nomor pertama mungkin yang saya lihat kurang itu hubungan antara, kalau di sini kita sebut umara dan ulama, kalau di kita sendiri individu ini mungkin perlu mencari seorang mursyid gitu ya. Itu. Tentunya mursyid dalam artian ya mungkin kalau mahasiswa teman-teman di Mesir itu mereka kan talaki di masjid-masjid, atau talaki itu ibarat kayak ngaji gitu ya teman-teman ya, dengan syekh yang ada di sana. Ini kan ya, bidangnya memang kita beragam ya. Ini saya ambil contoh yang di Mesir, teman-teman di Mesir misalnya, atau teman-teman yang di negara-negara lain Arab lainnya, di Yordan atau di Tunis, Afrika Utara dan lain-lain, itu ininya sama mungkin ya, ngaji, terus intinya ada seorang guru yang mereka ikuti terus. Tapi kalau di Turki mungkin budaya ngaji langsung dengan gurunya nggak kurang ya. Ngaji ini dalam artinya nggak hanya ilmu agama teman-teman ya, mungkin bisa kalau yang minatnya di sosial politik itu bisa ngaji juga di lembaga tertentu gitu kan. Intinya ada panutan yang bisa ada tokoh yang bisa dijadikan panutan kita atau referensi kita gitu. Itu mungkin yang kurang saya lihat ya. Itu saya juga introspeksi diri juga, artinya pada masa kuliah itu yang sangat kurang gitu. Sehingga apabila mursyid ini atau pembimbing ini bisa kita dapatkan secara individu, itu tentunya akan sangat melatih kepemimpinan kita gitu ya. Nah, itu mungkin
sekian dari saya, berhubung juga waktunya juga sudah habis. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haikal ya. Ini tadi Ustaz Usama dan Ustaz Haikal sudah menyampaikan beberapa poin-poinnya tentang bagaimana kita melihat atau merefleksikan kepemimpinan di Turki Utsmani kemudian pada organisasi kita di PPI Turki. Mungkin sekarang kita akan buka ke sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin kita buka dulu untuk 3 orang penanya ya. Mungkin bisa dengan raise hand. Silakan teman-teman. Oke, baik. Di sini ada Ahmad Siddiq, terus kemudian ada Zainuddin. Mungkin silahkan mungkin dari Zainuddin dulu, kemudian baru nanti Ahmad Siddiq ya. Silahkan pertanyaannya Mas Zainuddin. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Abang Mahendra yang memberikan kesempatan untuk bertanya di sini. Terima kasih juga untuk Ustadz Usama dan Ustadz Haikal atas pemaparannya. Masya Allah banget ya. Daging banget dan dapat mudah dicerna gitu. Singkat saja, aku tadi mengikuti dari awal, alhamdulillah. Tapi yang mau aku tanyakan adalah kita kan dari tadi membahas tentang bagaimana Turki Utsmani itu dari akarnya, misalnya dari sebelum Turki Utsmani bahkan sampai Turki Utsmani itu sendiri. Nah, mau nanya, kalau itu kan sudut pandang dari agama Islam ya, Bang. Kita mungkin memang alhamdulillahnya kita mungkin agama Islam ya, kebanyakan di sini. Tapi kalau misalkan dari agama lain, ada nggak sih apa namanya kepemimpinan atau pemerintahan atau apa ya kekuasaan dan sebagainya itu yang juga menyaingi bahkan melebihi Turkismani itu sendiri gitu. Jadi aku mau lihat di sini dari posisi lain dari selain Turkismani gitu. Ada nggak sih Bang kepemimpinan kepemerintahan yang melebihi Turki Utsmani gitu. Ini sejalan nggak sih pertanyaannya? Tapi aku penasaran dari pemaparan yang tadi kan dibahasnya Turki Utsmani, Islam dan sebagainya. Aku pengen tahu kalau misalnya dari sisi lain selain Turki Utsmani ada nggak? Makasih. Baik. Ini pertanyaannya ditujukan untuk 2 orang ya berarti ya. Bebas aja Bang. Makasih. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin Mas Siddiq mungkin silakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan kepemimpinan ya atau leadership di Turki Utsmani. Yang tadi untuk Mas Haikal tadi kan Mas Haikal kan menyebutkan institusi pendidikan. Kalau dalam ini kan kepemimpinan kan biasanya itu orang yang mempunyai jiwa leadership itu kan biasanya dihasilkan oleh sebuah produk pendidikan tinggi. Biasanya kan kalau kita ya di sini sekarang kan kita kuliah di universitas. Yang saya lihat biasanya sultan-sultan di zaman Sultan Utsmani itu mereka belajar itu dari sebuah otoritas, jadi sebuah guru, karena mereka punya sebuah apa namanya kayak syekhnya sendiri gitu. Sedangkan sistem pendidikan kita yang hari ini itu kan kita nggak mengenal universitas, kita nggak mengenal apa otoritas gitu. Jadi kan yang memberikan kita syahadah ya atau apa namanya kemampuan atau untuk kita itu misalkan kita sarjana di bidang sejarah atau di bidang hadis itu kan lembaga bukan sebuah apa namanya bukan syekh gitu. Jadi institusi yang memberikan kita apa namanya gelar dan sebagainya kita bisa mengampu ini dan sebagainya. Nah, gimana ini relevansinya? Maksudnya bagaimana menurut Mas Haikal ini kan sekarang kan kita kan pendidikan kita kan udah berubah nih. Kalau misalkan kita belajar dari Sultan Utsmani kan keadaannya udah berbeda. Rata-rata sultan yang mampu memiliki apa namanya kekuatan leadership dan juga otoritas di bidang-bidangnya itu kan mereka mempunyai tradisi yang runtut ke syekhnya masing-masing. Jadi otoritasnya itu kepada ke pribadi gurunya, bukan lembaga yang mengajar dia atau lembaga yang memberikan dia itu keilmuan gitu. Jadi apa namanya masalahnya dalam pendidikan kita itu gimana kita menyesuaikan gitu, Mas. Barangkali ada sudut pandang baru dari Mas Haikal. Baik, ini Mas Haikal nih pertanyaan langsung spesifik ya ke Anda tentang dunia pendidikan. Mungkin nanti bisa Mas Usama bantu
Bantu juga mungkin ini. Ini pertanyaan untuk 2 orang mungkin. Kemudian untuk 1 orang penanya lagi. Mungkin apakah ada? Kalau tidak ada saya yang bertanya ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin Mas Usama dan Mas Haikal mungkin dijawab juga aja pertanyaannya. Dari Mas Haikal atau Mas Usama dulu mungkin. Silakan, Ketua. Oke, baik. Mas Usama silakan. Pertanyaan dari Jadi dulu. pertanyaannya Udin ya. Oke. Ya ini katakanlah untuk tahu ya. Sebenarnya kan kita itu bukan sebenarnya ya, kan bukan tahu itu bukan tujuan ya. Jadi tahu itu untuk apa gitu itu baru. Jadi misalkan pengetahuan kita itu untuk kita amalkan kan gitu ya. Jadi pengetahuan itu sarana gitu. Cuma semoga kita bisa dengan ada ilustrasi tokoh kepemimpinan non muslim yang juga punya keteladanan, itu kita juga bisa lebih menghargai saudara kita yang non muslim ya. Nilai kebaikan itu memang ada di semua agama gitu ya. Ada, kalau enggak ya dia nggak bakal diikuti gitu di sebuah agama gitu. Kalau dalam konteks modern yang sekarang ya, itu kan ada banyak ya tokoh-tokoh kemanusiaan itu misalkan kalau kita menyebut Nelson Mandela misalkan ya, terlepas dari seluruh masalah juga yang banyak melingkupi dia bercerai dengan istrinya dan seterusnya. Tapi kan di antara nilai terbesar yang bisa kita ambil misalkan dari Nelson Mandela itu kan tentang ini ya, bukan sekedar anti apartheid ya, kita tidak tidak rasis dalam tanda kutip, tapi bagaimana kebesaran hati beliau memaafkan ya. Coba lihat film biografinya Nelson Mandela, itu kan di ujung itu dia itu kan ini ya tahanan politik berapa tahun, hampir 30 tahun ya, hampir lebih dari setengah umurnya gitu. Dia jadi di penjara, kemudian dipenjara oleh kolonialis, kemudian dia dibebaskan ya, kemudian orang-orang yang memenjarakan dia menghabiskan umurnya dia tadi itu justru dia maafkan, dalam arti kita bisa menjalankan Afrika Selatan ini bareng gitu. Dengan begitu orang kulit putih juga mau menerima kala itu ya Nelson Mandela sebagai pemimpin baru negaranya itu selepas rezim kulit putihnya tidak sehegemonik dulu karena sudah harus kembali ke daerah asal di Eropa. Misalkan Nelson Mandela ya non muslim. Ada Mahatma Gandhi misalkan. Mahatma Gandhi itu kan apa sih di antara ajaran yang paling utama? Itu kan non violence apa istilahnya? Apa itu ya? Ingat ya? Non violence demonstration apalah. Ya gini. Protes, demo dengan tubuhnya tanpa kekerasan sama sekali gitu. Kan sebelum itu kan demo dan seterusnya kan lagi naik ya di masa-masa itu ya. Di melanjutkan gelombang revolusi Perancis apa macam-macam itu kan demonstrasi dan seterusnya kan naik ya, termasuk di Indonesia itu kan ada konsep amok dan seterusnya ya. Kalau teman-teman baca tulisannya Pram ada tuh bahasa tentang amok. Kalau gerakan sosialnya Mahatma Gandhi itu non violence murni. Kalau mau protes tapi nggak ada demonstrasi, ya udah ditembak mati. Masa membunuh kita semua gitu kan nggak mungkin. Ada titik di mana kekerasan itu nanti akan dihentikan dengan perlawanan yang tidak dengan kekerasan yang sama gitu. Itu satu. Di sisi lain protesnya Mahatma Gandhi terhadap akan berpisahnya dan berpecah belahnya masyarakat Muslim dan Hindu di kala itu ya, India dan Pakistan ya, kemudian kan berpecah. Itu kan dengan tidak makan ya. Beliau tidak makan, ya protes tidak makan, kemudian
pemimpin Pakistan Ali Jinnah dan pemimpin Nehru ya, itu bisa ketemu dan seterusnya macam-macam lah. Itu banyak dinamika politiknya, tapi aksi simpatiknya Mahatma Gandhi itu menginspirasi banyak tindakan perlawanan yang non violence tanpa kekerasan. Itu diantara mungkin ya bentuk-bentuk hikmah, wisdom, kebaikan, pelajaran yang ada juga dalam kepemimpinan non muslim gitu. Yaitu nggak masalah ya. Jadi kita ini nggak memaksakan semua orang harus muslim baru jadi baik. Bisa aja orang baik dulu. Meskipun bagi kita kan tidak sempurna kebaikannya, itu kasihan gitu. Udah baik-baik, sulit-sulit seumur hidupnya. Bagi kita kayak gini, kita kan setelah wafat nanti ya kalau tidak muslim tidak bisa bahagia di surga kan. Ya makanya tugas kita juga untuk ini orang-orang yang baik muslim semua aja lah gitu. Tapi kan harus dengan cara yang sebaik mungkin, hikmah mungkin ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati dan seterusnya. Itu kan hadis-hadis yang kita pakai juga. Itu kira-kira ya Udin, semoga contoh 1 2 tadi kenal lah gitu ke yang antum inginkan. Baik. Mungkin pertanyaannya Mas Sidik mungkin Mas Tekal bisa bantu jawab. Siap. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa dia, dua teman-teman. Saya ingin menambah sedikit aja yang terkait pertanyaan Mas Udin ya. Pas tentunya untuk contoh-contoh dari yang lain tentu pasti ada ya. Tadi Ustadz Usama sudah menceritakan juga. Kalau kita lihat Baitul Hikmah itu kan itu kan adalah transformasi ilmu dari barat ke timur ya, Islam ya, diterjemahkan dan lain-lain. Karena ya peradaban ini tidak diklaim oleh salah satu agama gitu, karena dulu mungkin keilmuan kepemimpinan itu ada di Yunani, terus kemudian melalui sebuah proses ditransferkan ke Islam. Begitu juga ketika ketika kita yang sedang mundur ditransfer lagi ke peradaban Barat sekarang gitu ya. Itu mungkin intinya fluktuatif gitu ya, dan universal sifatnya. Untuk pertanyaan Mas Ahmad Siddiq itu terkait pribadi versus lembaga, pribadi syekhnya itu versus lembaga, itu menarik menurut saya karena kan kalau kita lihat pendidikan zaman sekarang ini kan basisnya kurikulum pemerintahan atau kurikulum lembaga ya yang diterapkan oleh pemerintah kan. Tentunya hasilnya apa? Hasilnya memang secara fisik kita mendapatkan ijazah lisan ya. Yang mana dengan ijazah itu kita dapat melamar kerja. Apakah di situ setiap orang yang mendapatkan ijazah sudah istilahnya terbukti, sudah terjamin memiliki kompetensi? Itu tidak tahu kita ya di lapangan, karena kan sifatnya formal itu. Sehingga kalau menurut saya makanya di sini perlu adanya mursyid tadi ya, mursyid atau hubungan langsung antara guru dan murid. Untuk apa? Untuk hem untuk kualitas pendidikan si murid, hem juga meningkatkan leadership-nya si pelajar gitu ya. Sebagai contoh, dulu ada guru kami, guru sekolah memang ya, guru sekolah. Secara resminya memang dia beliau ngajar bahasa Arab. Namun secara sukarela beliau ketika di malam hari juga istilahnya mau untuk datang untuk menyisihkan waktunya dan mengajar bahasa Arab gitu ya. Bahkan weekend itu setelah subuh itu biasa ditambah ekstra lagi pelajaran. Artinya gini, contoh-contoh seperti ini mungkin yang saat ini kurang gitu ya. Yang seorang guru yang rela memberikan
waktunya di luar jam ngajarnya gitu ya. Nah, sehingga apa, kualitasnya berbeda, kualitas didikan beliau dengan didikan yang lain berbeda, pasti berbeda ini. Karena apa? Karena ada istilahnya, ada hubungan personal antara pelajar dan murid ini tadi. Sehingga kalau singkat kata, menurut saya tetap, walaupun pendidikan apa lembaga yang diberikan oleh lembaga itu memang sudah mencukupi, namun tetap sebaiknya dibarengi dengan pendidikan secara langsung dengan chefnya atau dengan siapa gitu kan, mentornya gitu. Itulah kira-kira. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Baik, bagaimana Mas Zainul, Mas Sidik, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Iya, berarti kalau pendidikan di Turki aja yang misalkan kita ya tadi menimpali ini ya dari Mas Haikal. Berarti misalkan kita kalau kuliah aja gitu, itu udah cukup belum untuk membentuk leadership gitu ya, Mas ya, barangkali. Kalau misalkan kita di Turki kan misalkan wadahnya kan perkuliahan formal gitu. Kalau itu saya rasa kurang ya, atau ya mungkin teman-teman yang lain gimana pendapatnya. Kalau saya rasa untuk membentuk leadership masih kurang. Tentunya dengan kegiatan seperti ini, dengan PPI, dengan dapat meningkatkan kualitas leadership kita gitu. Kalau pendidikan di kampus doang itu kayaknya kurang deh. Itu menurut saya gitu. Mungkin ada tambahan dari Ustadz sama pencerahannya. Begitu kira-kira. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin menambahkan sedikit Mas Sidik. Tapi kalau misalnya Mas Sidik mungkin sedikit ya, kalau ditanya formal itu cukup atau enggak ya, tentu kita perlu menambahkan hal-hal yang non formal gitu. Kenapa? Karena kan memang kita tuh sudah punya metode sendiri gitu, bagaimana melakukan studi gitu. Seperti contohnya kan ada beberapa kewajiban gitu bagi kita, apalagi teman-teman yang kuliahnya memang kebetulan di Biro Islamnya, itu kan penting banget bagaimana metode-metode itu berlaku dan terjaga sampai sekarang gitu. Contohnya ada mantik gitu, untuk bagaimana cara berpikir, terus mustalah hadis, bagaimana kita melihat riwayah, kemudian usul fiqh juga, bagaimana kita melihat realitas teks yang akhirnya dari Imam Syafi'i sampai sekarang metodenya tetap digunakan. Jadi saya rasa ya perlu untuk belajar non formal dan transmisi atau ijazah sanad memang hanya ada di umat Islam mungkin. Belum tahu. Mungkin seperti itu Mas Dik. Terima kasih Bang Mahe. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman sekalian di sini. Nah, ini ada banyak banget ya di sini. Mungkin terakhir nih, pertanyaan dari saya sendiri mungkin ya, Mas Haikal dan Mas Ikam. Ini misalnya ternyata memang di antara kita ini teman-teman ada yang ingin melanjutkan estafet kepemimpinan. Misalnya, kira-kira standar atau ciri-cirinya tuh butuh yang kayak gimana sih untuk PP Turki sendiri gitu, dalam mengepalai organisasi? Ini pertanyaannya untuk Mas Usama dan Mas Eka. Gitu. Menurut Antum tuh yang cocok tuh kriterianya tuh yang kayak gimana? Misalnya di antara kita nih ada yang mau maju jadi ketua PP Turki. Mantap. Mungkin silakan Mas Eka atau Mas Usama, silakan. Oke ya. Saya coba jawab ya. Nanti dilengkapi pasti akan dilengkapi oleh ketuanya langsung gitu ya, yang sudah pengalaman langsung gitu. Kalau menurut saya kalau ketua sifatnya ketua PPI Turki misalnya, konkretnya. Ketua itu menurut saya pertama dia harus menjadi bersikap
istilahnya gimana ya? Bahasa kasarnya provokasi, gitu ya. Provokasi dalam artinya provokasi dalam pikiran, gitu ya. Provokasi pikiran. Setiap pernyataan atau perkataan yang dia lanturkan itu dapat memprovokasi pikiran para teman-teman anggota untuk apa? Untuk bisa berinovasi, gitu ya. Mungkin itu yang paling penting kalau menurut saya. Selain inisiatif, pertama memang harus ada inisiatif, terus kreatif, gitu ya. Tapi yang paling penting mampu istilahnya memantik isu atau mampu membuat sekitarnya itu bereaksi gitu. Bukan dia yang bereaksi, dia hanya menjatuhkan satu isu sehingga mampu membuat itu dimulai dari hal-hal kecil sebetulnya, nggak harus broker atau apa, nggak harus, tapi ketika misalnya ngobrol atau di Zoom misalnya gini kan, itu dapat memantik perkataannya dapat memantik pikiran lah. Kalau menurut saya itu penting. Pertama itu. Yang kedua tentunya tentunya itu aja deh kayaknya. Satu aja saya. Jadi kalau banyak-banyak nanti dikira kita belum ini kan, belum ada buktinya, takutnya aduh asal ngomong juga nih. Gitu kira-kira. Tapi yang paling penting itu menurut saya itu sangat penting bahkan ya, dapat memantik pikiran para anggota gitu. Itu. Jadi memantik ya. Nih kalau Mas Utama gimana nih? Selain itu pertanyaan yang makin kesini makin lama malah makin ini apa ya, sulit untuk dijawab gitu. Kalau pertanyaan ini ditanya ketika saya dulu maju sama saya kasusnya, itu kan kita idealismenya tinggi ya, hanya tapi bagi yang sudah itu kan kita karena dalam perjalanan itu kan idealismenya turun. Dalam arti begini, memang ada jarak antara idealitas dengan realitas gitu ya. Itu kan kita tuh pengennya gini, visinya gini, tapi itu kan mendelivernya itu kan tidak mudah ya. Apalagi PPI Turki dengan sekarang tantangannya jauh lebih tinggi ya, wah lebih sulit sekali lah sekarang. Itu berapa orang sekarang? 5.000 ya, belum dari itu nanti terus ya. 4.500 Pak ya. 4.500 ya, bentar lagi 5.000 Iya. berat Cocok ya karena suara DPRK cukup itu loh. iya. Gini, Jadi ke satu dapil. karena gini beda objek, beda tuntutan ya. Yang dulu itu kan profiling PPI Turki ketika Mas Haikal datang itu Mas Haikal datang ini berarti berapa tahun sebelum Anas sama ya? 4-5 tahun sebelum itu mungkin berapa? 2013, 2014. Itu kan 1.000 belum ada dengan persebaran S1, S2, S3 yang tidak jomplang seperti sekarang ya. Sekarang kan jomplang sekali ya. S1 berapa? Dari 4.500 saya yakin 4.000 sendiri itu sudah S1. Mungkin 4.400, 100 baru S2, S3. Iya. Jadi sementara pemilihan ketua itu kan tentu berdasarkan apa ya, mana yang favorit ya, mana yang disukai ya. Cuma kan awam itu kan cenderung suka dengan yang tidak serius gitu, ya nggak sih? Nggak, orang itu cenderung suka untuk diajak sesuatu yang tidak memberatkan. Padahal kita tahu hukum asalnya, sesuatu yang memberatkan kita itu memberikan kemudahan untuk kemudian hari kan gitu ya. Kalau kita sekarang bermudah-mudah, ya siap-siap nanti susah gitu. Itu aja hukum asalnya. Makanya memang perlu ada apa ya istilahnya komunikasi yang intens ya, yang bagus gitu dibangun antara
dalam tanda kutip elit, ya. Karena yang bergerak itu pasti elit, nggak mungkin semua orang. Itu hukum asal gitu. Jadi kalau pakai teori ekonomi ada Pareto optimum ya. Jadi orang yang efektif bekerja itu 20-30% dari populasi. 100 orang itu 20-30 canggih, udah canggih. Dari 20-30 itu yang aktif digerakkan ya. Berarti elitnya itu mungkin 5% atau 10%. Jadi prinsipnya seperti yang Bang Haikal tadi sampaikan sih, saya relatif setuju. Profil paling utama yang perlu dimiliki oleh seorang ketua itu memang kemampuan menggerakkan ya. Jadi dia butuh kemampuan komunikasi yang oke, riang, yang kalau adapun visi dan seterusnya, tapi dia harus cerdas jadi paham visi ya. Visinya dideliver, dikomunikasikan seawam mungkin. Adapun orang-orang yang bisa nyusun secara taktis, strategis gitu, dia nggak mesti ketua, itu bisa wakil, bisa sekjen, atau bisa di presidium atau di departemen gitu. Tapi ya yang penting solidarity maker lah, sekaligus trigger ya, orang yang bisa membuat kita ini merasa ya ada ketuanya gitu. Tapi itu nggak mudah sih. Itu mungkin bisa panjang saya tapi cukuplah, semoga bisa memberikan secercah apa ya, nggak tahu lah. Ini ya terima kasih banyak ya Ustadz Tama dan Ustadz Haikal. Ini kita ada beberapa banyak dan kita bisa ngambil konklusi bahwa bagaimana kita belajar sejarah, kemudian bagaimana setiap pemimpin itu perlu ada rasa keadilan, gitu. Dan bagaimana kita bisa perlu mengekstrapolasi pemikiran dari An-Nadwi sendiri, bagaimana peradaban itu mundur, apakah karena ada suatu hal yang ditinggalkan oleh pemimpin seperti ini, dan apa cara-cara tertentu ya, faktor-faktor penting yang mendukung kepemimpinan seperti pendidikan, kemudian ada social effort. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan kita tutup talk show kita pada hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Amin. Kemudian acara ini kita kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada Mas Mahendra yang sudah memandu sesi diskusi pada hari ini bersama dengan para pemateri yang luar biasa, Ustadz Ustamah dan juga Ustadz Haikal. Semoga ilmu yang kita dapatkan di acara ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Fatur Rahman kepada saudara. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksyurna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid dini waftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il alimin waj'al amalana khalisatan wajhikal karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Fatur Rahman. Terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dan peserta yang telah turut mensukseskan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Karena tadi saya buka dengan pantun, tak lengkap rasanya kalau tidak kita akhiri dengan pantun lagi ya. Eh, Goreng bakwan, kebanyakan minyak. Kalau lebaran, buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga webinar ini memberi manfaat. Saya Rizka selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu insya Allah. Terus juga Terima kasih ya teman-teman ya. Izin ya. Iya, Mas. Ustaz. Gimana Mas Usama? Izin. Lift. Apa, Pe? Terima kasih semuanya ya. Oh iya, Pe. Aman, Pe. Jadi sehat-sehat ya di Ponorogo ya, Mas Usama. Ya. Ini tinggal